Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Koperasi dan UKM dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di podcast Ceritaku, Cerita Koperasi dan UKM. Hari ini spesial karena ini adalah podcast episode perdana di tahun 2022. Jadi mumpung masih momen awal tahun, walaupun ya telat 2 minggu, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini semuanya menjadi lebih baik. Buat teman-teman yang mungkin tahun kemarin sempat mengalami keterpurukan, mudah-mudahan di tahun ini bisa segera bangkit. Ataupun mungkin yang tahun kemarin udah bisa survive, mudah-mudahan di tahun ini perjuangannya bisa membuahkan hasil yang lebih baik lagi. Di podcast perdana kita tahun ini kita udah kedatangan satu pelaku UMKM dari Kabupaten Semarang. Namanya adalah UKM Pangastuti. UKM ini adalah UKM yang produknya ini sejenis home decor gitu, kayak hiasan-hiasan buat di rumah, bisa ditaruh di meja yang nanti mungkin bisa dilihat sendiri ya, udah ada di sini. Walaupun saya mungkin agak kecewa ya, karena dari namanya itu Pangastuti, saya pikir yang bakal datang itu adalah semacam ya mbak-mbak milenial gitu ya. Saya bahkan udah menyiapkan pick up line gitu, kayak kita udah kedatangan nih satu UKM yang pemiliknya nggak kalah cantik dari produknya gitu. Tapi ternyata yang datang adalah mas-mas dengan kumis ya. Oke, langsung aja kita sapa. Ada Mas Fendi. Halo Mas Fendi. Halo Mas Gali. Ya gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Ya Mas Fendi ini kalau boleh tahu umur berapa nih Mas? Kayaknya masih kecil ya, masih 20-an awal kayaknya kalau boleh tahu ya. Kalau aslinya sih 24. Oh 24. Cuman biasanya ngakunya masih 18 sih Mas. Oh ya. Oke, mungkin langsung aja mungkin bisa diceritakan Mas, UKM Pangastuti ini dulu awal mula berdirinya seperti apa, terus kenapa bisa akhirnya dari sekian banyak ide bisnis gitu ya, kenapa akhirnya kepikiran buat bikin produk home decor seperti ini, mungkin bisa diceritakan. Silakan. Oke, jadi dulu aku mengawali bikin Pangastuti itu sebenarnya karena aku nggak sengaja sih Mas, mungkin klise ya jawaban kayak gini, nggak sengaja gitu. Awalnya itu aku beli barang di tempat temanku kayak gitu, namanya kayak lemari kecil gitu, terus ditawarin, gue gelem rak dodolan produk-produk kayu cilik, nggo pot-potan, nggo tanaman cilik-cilik, terus tak lihat kan barangnya bagus gitu, oh oke Mas aku gelem. Habis itu aku bikin, tapi aku bikin merek sendiri boleh nggak? Ya rak opo, aku desain sendiri juga boleh nggak? Boleh. Akhirnya ya udah, dari situ aku mulai jalan itu dari Juni 2020, 1 Juni persis 2020. Dan alhamdulillah sampai sekarang banyak improvement juga, dari yang awalnya buat tanaman-tanaman kering sekarang jadi merambah ke tanaman-tanaman air kayak gitu. Itu sih. Itu dulu produk yang dibeli dari temannya itu produk apa tuh? Kayak nakas gitu, kayak lemari kecil gitu. Lemari. Oh, tapi kayunya berarti sama kayu kayak gini. Sama, untuk bahannya sama. Oh, berarti si temennya jenengan itu kayak ngasih link buat nyari bahannya juga atau gimana? Atau ini malah dari temennya jenengan produknya? Apa namanya, kayunya gitu? Sebenarnya produksinya kolaborasi justru malahan. Sama temennya itu? Iya. Oh. Tapi awalnya kayak gitu, terus semakin kesini Mas aku harus desain sendiri deh untuk ininya, untuk produk-produknya kayak gitu. Oh, sorry sebelumnya, Mas Fendi ini kerja juga atau emang full di Pangastuti aja? Saat ini aku masih kerja Mas. Oh, di berarti salah satu perusahaan di Semarang. Oh, berarti kerja terus istilahnya sampingannya bikin Pangastuti ini. Iya. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong kenapa namanya Pangastuti nih? Ini agak bangecok soalnya nih. Pangastuti itu kan orang kalau dengar Pangastuti bayangannya pasti langsung kayak mbak-mbak pakai jilbab milenial gitu, yang kayak fresh graduate masih kinyis gitu loh Mas. Kenapa namanya Pangastuti? Kenapa enggak Bambang atau siapa yang lebih mirip samanya gitu? Yanto sih kalau kamu. Gini sih, dulu tuh sebenarnya Pangastuti itu kan aku punya satu akun Instagram nganggur. Dulu suka tak bikin ngepost kayak portofolio foto, video kayak gitu. Buka jasa juga foto video, cuman kok nganggur akhirnya karena nggak laku. Terus
pas mau jualan ini akhirnya itu tak pakai nama Pangastuti itu. Pangastuti itu aku ambil dari kata Jawa sih, Pangastuti yang artinya kayak welas hati kayak gitu. Oke. Kalau dari produknya sendiri dari awal waktu mulai kepikiran untuk mau mulai buka usaha nih, produknya udah langsung kayak gini atau dulu awalnya bentuknya kayak gimana? Belum Mas, kalau bentuknya udah banyak perkembangan kalau sampai sekarang. Dulu itu cuman ada beberapa pot kayu kecil gitu. Itu memang untuk pot tanaman-tanaman yang kering. Terus ini juga dulu desain awalnya itu sebenarnya bukan buat botol tapi buat pot. Oh, jadi emang udah ada lubang kayak gini, cuman ditaruhnya pot gitu. Cuman main kesini aku nyoba-nyoba, ternyata dikasih botol bagus juga ya. Dan itu ternyata yang bikin Pangastuti jauh lebih berkembang lagi gara-gara improvement dari pot ke botol sih. Oh gitu. Tapi Mas, waktu dulu jenengan pertama kali ketemu sama temennya jenengan itu kan produk yang dibeli kan bentuknya lemari ya? Ya. Lemari. Tapi kenapa dari lemari terus kenapa jenengan akhirnya kepikirannya bikinnya produk yang ada hubungannya sama tanaman gitu? Ada alasan khusus nggak? Mungkin kalau dari aku sendiri sih karena pertama aku suka tanaman, terus yang kedua aku juga suka tata ruang, suka ornamen natain sudut ruang itu diginiin nata-nata kayak gitu sih lebih tepat. Mungkin berangkat dari situ akhirnya aku kenapa ya aku nggak bikin kayak gitu, karena aku suka juga sih, mungkin itu sih Mas. Oke. Ini kan Pangastuti itu mulainya dari Juni 2020 ya, berarti udah jalan kurang lebih setahun setengah gitu. Iya. Nah, di perjalanan itu tantangan-tantangan yang dihadapi apa aja tuh Mas? Mungkin dari produksinya atau dari pemasarannya gitu. Kalau tantangan sih macam-macam sih ya Mas ya. Yang pertama mungkin dari produksi ya, karena kami juga keterbatasan modal untuk produksi, jadi produksinya nggak bisa yang begitu masif. Terus yang kedua soal ekspansi pasarnya, kami juga karena mungkin berada di daerah dan untuk akses informasinya meskipun sekarang mudah, tapi kadang tuh untuk informasi-informasi yang benar-benar kebantu kayak dari supporting di lingkungannya tuh memang kayak kurang, jadi ekspansi pasarnya masih kurang begitu kebangun sih. Sorry kalau boleh tahu rata-rata dalam sebulan gitu penjualannya nyampe berapa pieces Mas untuk produknya kayak gini? Kalau sekarang mungkin udah sekitar 70 sampai 100 piece, 100 paket. Lumayan. Itu rata-rata per bulan segitu. Mungkin itu baru mulai beberapa bulan terakhir sih Mas. Oh, oke. Cuman mungkin karena bukan kebantu sih. Momennya mungkin pas karena Pangastuti kan lahir itu di tengah masa pandemi juga kan, dimana banyak orang yang akhirnya lebih banyak waktu di rumah, terus mulai nyari-nyari kesibukan gitu, akhirnya sadar di rumahnya ternyata kurang dekorasi, kayaknya di meja ini ditaruh hiasan bagus nih, akhirnya banyak orang nyari gitu. Cuman ketika nanti pandeminya mungkin dikatakan selesai gitu, menurut jenengan prospeknya untuk produk-produk sejenis ini kayak gimana ke depannya nanti? Kalau menurut saya sih ini pasti masih sangat dibutuhin, karena semakin kesini tuh orang untuk menata rumah itu kemauannya terus meningkat. Terus kalau enggak, orang-orang itu pasti butuh rumah. Orang-orang yang beli rumah pasti butuh dekorasi dan sebagainya untuk di dalam rumahnya, kayak gitu sih Mas. Kalau aku ngelihatnya sih seperti itu. Jadi meskipun nggak pandemi, aku juga yakin juga pasti ada yang beli kok. Oke. Kalau tadi kan jenengan kan cerita memang senang tanaman ya. Kalau lihat kaosnya kan gardener pemula ya. Itu emang ada komunitasnya gitu atau emang itu nyablon sendiri aja? Kalau ini memang nyablon sih Mas. Aku tuh sama temanku di Bandungan juga bikin salah satu channel YouTube kayak gitu. Isinya cuma tanaman-tanaman. Nah, itu namanya gardener pemula kayak gitu sih. Oh, tapi maksudnya gardener pemula itu representasi dari Mas Fendi sama temannya itu aja. Kirain memang ada komunitas. Enggak. Komunitas mas-mas yang senang berdua. Nah, itu tuh temanku yang satu itu sebagai supplier tanamannya di Pangastuti. Jadi untuk penyediaan memang aku kerjasama sama beberapa petani lokal kayak gitu sih Mas. Oke.
Kalau waktu pertama kali bikin gitu ya, makanya berangkatnya kan emang dari Mas Fendi sendiri yang memang punya apa namanya minat sama tanaman, terus juga kebetulan ketemu temen yang juga sudah jalan terlebih dahulu bisnis kayu gitu kan, akhirnya collab gitu. Cuman ketika akhirnya produknya jadi gitu, produk yang seperti ini, untuk menemukan pasarnya gitu, orang-orang yang juga punya ketertarikan yang sama dengan Mas Fendi itu susah nggak? Ya itu kalau dari awal mungkin 3 bulan pertama sih ya Mas, itu risetnya lumayan agak susah sih. Tapi ini juga mungkin bagian dari hikmah pandemi juga ya. Di sisi lain orang udah bosen di rumah, terus banyak yang akhirnya melakukan kegiatan di rumah, akhirnya suka tanaman. Jadi dari situ bisa di track, oh ternyata banyak juga yang suka tanaman. Terus selain itu juga aku jaring masanya dari Instagram Ads. Jadi memang benar-benar eksplisit minatnya ini kayak gitu sih. Sorry, mungkin bisa diceritakan lebih teknis lagi yang dilakukan 3 bulan pertama itu, di mana mungkin Mas Fendi kan berarti kan udah punya produknya gitu kan. Emang nggak ini mau dijual kemana nih? Dari orang yang punya minat yang sama dengan Mas Fendi gitu kan. Itu yang dilakuin apa aja waktu itu coba? Pertama memang secara publikasi memang ada satu jalur tok. Di Pangastuti itu memang pakai satu sosmed tok di Instagram. Nah dari Instagram itu memang awalnya butuh proses untuk bisa sampai akhirnya orang-orang aware sama akun Pangastuti. Yang pertama aku ngelakuinnya pakai Instagram Ads, terus pakai konten-konten yang memang itu bisa dinikmati orang. Satunya yang aku bangun di Pangastuti sih konten-konten referensial kayak ini tuh meja bagusnya dikasih ini, sudut ini bagusnya dikasih gini, kayak gitu sih. Terus dari situ mulai mungkin banyak respon yang nge-share, jadinya akhirnya trafficnya mulai naik kayak gitu sih. Jadi kayak untuk secara eksplisit aku riset tentang minatnya sama produk ini nggak begitu jauh sih Mas, cuman dari orang-orang tahu karena share dan sebagainya kayak gitu sih. Tapi sebenarnya ini mungkin agak teknis ke itunya ya, ke apa namanya algoritma Instagram itu. Kayak misalkan kita udah punya produknya, kita udah bikin kontennya gitu, biar gimana caranya biar konten dan produk yang udah kita post ini bisa nyampe ke orang-orang yang tepat. Apakah tinggal pakai Instagram Ads aja terus kita serahkan semuanya biar Instagram yang akhirnya menyampaikan, atau ada tips-tipsnya gitu? Pakai hashtag tuh masih ngaruh gak sih Mas sebenarnya? Hashtag kalau dari pengalamanku di Pangastuti masih ngaruh sih sebenarnya. Kalau di track dari insight juga, hashtag tuh ternyata juga punya pengaruh share yang besar. Terus kalau dari awal memang untuk menjangkau orang aku memang berangkatnya dari ads sih Mas. Awalnya dari berapa ratus ribu kayak gitu dalam 1 bulan. Oke, kalau bicara karakteristik produknya nih Mas, di luar sana kan pasti banyak lah ya, maksudnya usaha-usaha lain yang sejenis dengan Pangastuti gitu. Kalau dari Mas Fendi sendiri sebagai pelaku sekaligus owner dari Pangastuti, melihat produk dari Pangastuti ini ada nggak sih kayak keunikan yang dimilikin Pangastuti tapi nggak ada di produk lain gitu? Keunikannya apa Pangastuti dibanding produk-produk sejenis gitu? Mungkin kalau saat ini udah mulai banyak yang merambah ke arah sini sih Mas. Cuman waktu awal dulu aku improvement ke botol dan kayu itu masih jarang banget. Terus semakin kesini ternyata kok produk-produknya banyak bermunculan ya. Seng-seng apa istilahnya, meskipun ukurannya beda tapi kok secara basicnya ini sama, pakainya botol, pakainya kayu dan sebagainya. Cuman aku ngelihat itu jadi aku berinovasi lagi untuk menghadirkan beberapa produk yang memang secara fungsinya ada. Kalau dulu kan memang cuman kayak gini, ini cuman dipajang udah. Nah, sekarang ada produk yang salah satunya ada monoplanter box, itu ada fungsinya selain buat estetika meja, tapi juga ada fungsinya kayak gitu sih. Lebih ngejar ke terapannya sih Mas. Fungsinya apa tuh? Fungsi buat kalau yang monoplanter box itu bisa buat alat tulis, bisa buat tempat sendok dan sebagainya. Kayak bisa buat sebenarnya selain hiasan juga buat naruh pensil, selain estetika ada fungsinya kayak gitu sih. Oke. Berarti emang ya namanya kita bermain sosmed gitu, kayak kita mungkin satu kali nyari referensi ke orang lain, kita ketemu
ketemu ide, akhirnya kita posting juga di situ. Nggak menutup kemungkinan juga orang lain lagi mungkin lihat inovasi kita, akhirnya dipakai juga. Jadi kayak dua mata pisau sih Mas. Jadi emang ya emang pada dasarnya kan apa ya, kayak itu kan persaingan bebas gitu ya, kayak kita boleh apa istilahnya meniru produk orang lain juga bisa meniru produk kita, tinggal pinter-pinternya kita akhirnya lari lagi inovasi lagi gitu. Kalau dari Mas Fendi mungkin tadi kan inovasi bikin meningkatkan fungsinya, jadi selain berfungsi sebagai hiasan, fungsi estetika aja juga ada fungsi buat terapannya gitu. Misalkan ternyata itu ada yang pakai lagi nih Mas, udah nyiapin itu apa counternya lagi gitu, mau dibikin apa lagi gitu. Untuk sejauh ini sih mungkin belum ada sih ya, cuman itu biasanya respon sih Mas, kalau aku spontan respon gitu loh. Ketika ini udah tiru, ngene wae. Ketika ini tiru, ngene wae, kayak gitu sih. Dan itu natural banget. Kalau dari Pangastuti sendiri itu timnya berapa orang? Kalau dulu aku mulai dari awal aku sendiri dan aku ngajak satu partner temanku. Terus kalau sekarang setelah berjalan 6 bulan kayaknya itu aku nambah orang, sekarang jadi 4 orang. 4 orang itu. Cuman secara kepemilikan aku berdua. Oh gitu. Jadi yang dua itu, yang dua yang lain itu kayak supporting aja gitu ya. Jadi mungkin lebih ke karyawan sih ya. Oke. Kalau dari manajemen, dari jenengan dan tim itu ada nggak kayak misalkan ngumpul berkala, misalnya sebulan sekali apa 2 bulan sekali, kayak bahas ini usahanya besok mau dibikin gimana lagi ya ke depannya ya, mungkin produknya dikembangin lagi, atau mungkin kayak ini kan berarti secara general kan penyebutannya kan home decor gitu ya, apa mungkin bikin ini kan ditaruh di meja, mungkin nanti yang ditaruh di dinding apa mungkin selain main kayu mau main apa lagi gitu, pernah ada kayak gitu nggak? Kalau mungkin kalau pembicaraan soal visi misi sih aku berdua, cuman kalau bicarain tentang teknis workflow kerjaannya pasti rame-rame, pasti ada kayak gitu sih Mas. Mungkin bisa 1 bulan sekali atau bahkan 2 minggu sekali kalau yang masalah visi dan misi. Entah mau ini kedepannya mau gimana, terus apa yang harus kita pertimbangkan ketika mau gerak ini kayak gitu-gitu, pasti ada sih pembahasan kayak gitu. Terus untuk kedepannya tentang produk-produknya juga ada banyak hal yang memang pengen kami bikin dan belum terrealisasi, entah itu buat dinding, entah itu buat meja, entah itu buat ruangan apa, tapi memang basicnya masih di home decor sih. Oke. Kalau dari jenengan selaku pelaku usaha nih, seberapa penting kayak membaca tren pasar gitu, kayak misalkan ini nih udah mulai kemakan nih sama orang nih. Nah, cara jenengan buat akhirnya memutuskan nanti mau bikin lagi musim ini nih bikin nah caranya jenengan buat tahu pasar tuh lagi suka yang kayak apa gitu tuh, nyarinya gimana? Jujur sebenarnya aku nggak awalnya nggak berangkat dari sistem yang kayak gitu ya Mas, maksudnya nggak yang dari pasar lagi seneng ini aku bikin ini, pasar lagi seneng ini aku bikin ini, itu enggak sih. Jadi memang dari awal aku senengnya ini aku bikin ini, kalau memang pengen ya udah beli, kalau enggak ya udah kayak gitu. Berarti lebih itu aja ya, kayak ya bikin yang kita seneng, kita suka gitu. Toh kita tuh kan nggak mungkin sespesial itu ya. Maksudnya misalkan kita seneng ini, di luar sana pasti ada orang-orang yang kayak kita gitu. Terus sama ini sih, mungkin kalau yang mengikuti pasar mungkin lebih ke metode pemasarannya, bukan segi produknya kayak gitu sih. Jadi kayak misal tren-tren, ternyata tren sekarang yang foto di home decor tuh kayak gini bagusnya. Terus pemasarannya pakai komunikasi yang seperti ini, mungkin lebih ke situnya. Tapi kalau untuk produknya aku berusaha untuk nggak ngikutin apa yang udah ramai di pasaran kayak gitu sih. Mas, saya kan kemarin sempet kayak kepoin Instagramnya Pangastuti gitu. Saya tertarik sama di highlightnya itu kan ada kata-kata perawat tentram perawat tentram gitu. Itu sebenarnya cuman sebutan buat orang-orang yang beli produknya Pangastuti aja, atau ada semacam campaign atau pesan yang pengen disampaikan gitu? Perawat tentram itu apa sebenarnya? Mungkin sebenarnya kalau dari awal memang itu orang-orang yang beli produknya Pangastuti kayak gitu. Terus memang dari awal itu nge-brandnya Pangastuti bukan hanya sekedar tempat untuk
apa ya, tempat untuk tanaman maupun home decor kayak gitu. Cuman aku pengen dengan Pangastut itu orang-orang jadi lebih apa ya, lebih peduli dengan dirinya sendiri kayak gitu untuk mencari ketentraman dan sebagainya kayak gitu. Dan itu menjadi sebuah bahan campaign. Terus apa namanya, makanya muncul dari tagline di Pangastut itu menanam dan merawat tentram kayak gitu sih. Terus yang beli kami namain perawat tentram kayak gitu sih Mas. Self healing istilahnya lah ya kalau Bisa jadi sekarang ya. mungkin kayak gitu sih. Emang kan saya juga pernah baca gitu kayak di akun-akun entrepreneur gitu-gitu kan, katanya kita tuh jangan jualan produk tapi jualan apa ya, kayak Narasi. Jualan narasi, jualan kita sentil emosi orangnya gitu kan. Kayak mungkin bagi saya yang apa ya, yang nggak begitu tertarik sama tanaman gitu ya, kayak ya ini tuh cuma sekedar tanaman aja gitu. Meja tuh bisa dihias dengan hal-hal yang lain gitu, tanaman plastik mungkin gitu ya. Kayak tapi mungkin buat orang yang apa ya, yang memang punya, yang kayak Mas Fendi gitu mungkin punya ikatan tersendiri dengan tanaman gitu, bisa menaruh tanaman di depan meja kerjanya, itu kan pasti punya efek tersendiri ya, kayak lagi ngapain dilihatin. Karena buat temen ngejalanin aktivitas tuh nggak hanya manusia kayak gitu Mas, maksudnya ikan juga bisa jadi teman, tanaman bisa jadi teman, kalau menurutku gitu sih. Iya, saya juga kemarin baru dengar cerita dari teman di ruangan di kantor saya sih. Dia cerita bapaknya itu kan miara burung gitu. Miara burung, tapi tiap hari itu jadi bukan sekedar yang dirawat, dimandiin, kayak disemprot-semprot itu bahkan sampai diajak ngobrol, sampai dipamitin kalau dia mau kerja gitu loh, kayak berangkat kerja dulu ya gitu. Kayak mungkin karena udah kayak pasangannya gitu. Kedekatan emosional sih. Maksudnya berarti kan di luar sana nggak menutup kemungkinan juga ada yang kayak gitu juga ke tanaman gitu kan? Iya, ada. Segitu spesialnya gitu tanaman ya Mas ya. Ya mungkin saya aja kalau saya emang soalnya ya ini cerita dikit ya, saya nggak terlalu interest sama tanaman, sama hewan gitu kayak ya udah itu cuman bagian dari alam aja udah gitu, nggak yang pengen terikat lebih jauh gitu. Tapi kan kayak maksudnya orang di dunia ini kan segitu banyaknya, pasti kan karakternya juga beda-beda gitu ya, kayak Mas Fendi sendiri yang emang punya ketertarikan sama tanaman itu juga pasti ada di luar sana yang orang-orang yang kayak Mas Fendi juga gitu. Saya juga pernah denger ada itu sih, kayak tips bisnis gitu. Kadang kan orang ada yang misal mau mulai usaha tapi bingung mau bikin produk apa gitu kan. Ada yang bilang bikin usaha itu cari masalah di sekitarmu, terus kita bikin produk yang bisa menyelesaikan masalah itu. Itu salah satu jalan mungkin ya. Tapi ada juga yang bilang usaha itu bisa dimulai bahkan dari udah kamu bikin aja apa yang kamu suka. Mungkin ini yang lebih tepat ke Mas Fendi ya. Bikin aja yang kamu suka. Nanti pasti di luar sana ada orang-orang yang satu ceruk sama kita gitu, kayak kita tuh nggak mungkin sespesial itu gitu, kayak misal Mas Fendi cowok nih tapi ternyata senang tanaman, saya juga cowok tapi saya nggak senang tanaman, berarti kita kan nggak berada di ceruk yang sama. Tapi dengan fakta bahwa Pangastut itu terjual rata-rata 70 pieces sampai 100 pieces ya per bulan, berarti kan orang-orang yang setipe dengan Mas Fendi kan ternyata banyak ya. Ternyata banyak juga, dan makanya sah-sah aja gitu ya berangkat memulai usaha dengan berangkat dari idealisme gitu, bahwa pokok ya udah aku nggak nyelesain masalah siapa-siapa, aku cuman bikin yang aku suka aja. Misalkan aku emang suka ini, ya udah aku bikin ini gitu kan bisa gitu. Oke, kalau bicara bisnis secara umum nih Mas, di masa pandemi ini kan banyak karyawan-karyawan yang mungkin diberhentikan dari kantornya, atau mungkin nggak diberhentikan tapi penghasilannya per bulannya menurun drastis gitu kan. Jadi mau nggak mau mereka memutar otak untuk bikin usaha sampingan gitu. Mungkin Mas ini juga berangkatnya kan dari situ kan? Salah satunya. Kayak gimana caranya nih bikin. Cuman kadang kan nggak semua orang yang memulai bisnis itu akhirnya jalannya sama-sama mulus gitu. Nah, kalau Mas Fendi sebagai mungkin anak muda yang sudah terjun di dunia usaha, mungkin juga punya teman yang sama-sama punya usaha lain gitu. Kalau Mas Fendi lihat usaha yang nggak berjalan sebagaimana mestinya itu biasanya kesalahannya apa?
Kalau berdasarkan dari pengalamanku sebelumnya sih, mungkin lebih satu hal yang paling fundamental itu lebih ke manajerial sih mas. Maksudnya satu pengelolaan uang, terus pengelolaan apa ya namanya inovasi dan sebagainya itu sih mas. Hal-hal yang paling menjatuhkan ketika nggak termanage dengan bagus adalah manajerial dan inovasi sih. Itu yang akhirnya bakal terkikis dan tumbang menurutku gara-gara itu sih. Atau mungkin kalau Mas Fendi dulu sebelum akhirnya memulai Pangastuti udah pernah usaha apa dulu sebelumnya? Dulu waktu sekolah sih mas sebenarnya. Tahun berapa ya? Tahun 2012-an mungkin aku jualan kaos sama temanku, jualan stiker mungkin kayak gitu sih. Tapi nggak jalan bagus. Nah itu kenapa tuh? Nggak jalan bagusnya kenapa tuh? Nah salah satunya karena manajerial itu. Maksudnya nggak termanage dengan bagus. Satu soal SDM-nya, kita pengelolaan kayak kamu fokus di ini itu nggak ada. Terus yang kedua pengelolaan uang dan sebagainya, in out-nya juga nggerambiang, akhirnya kebanyakan out nggak ada in-nya kayak gitu. Nggak itu kali ya, pembukuannya kurang bagus gitu. Kurang bagus. Kita nggak tahu dengan pasti yang masuk berapa, yang berapa gitu. Rajin ngeluarin tapi nggak sregep masukin kayak gitu mungkin. Bobor. Terus selain itu pernah ada pengalaman apa lagi? Dulu apa ya? Aku juga pernah buka jasa kayak videografi gitu, cuman akhirnya juga nggak jalan karena dulu aku kerja mas. Jadi aku tuh kerja dari 2016 itu di salah satu media di kota Semarang, jadi kayak jurnalis kayak gitu. Itu tahun 2016 sampai 2019. Terus akhirnya banyak belajar dari situ. Akhirnya salah satu kenapa aku bisa membentuk Pangastuti jadi kayak gini juga kayak perjalanan itu sih mungkin. Aku lebih banyak ketemu sama orang, terus sinau sama orang kayak gitu sih. Oke. Kalau kita balik lagi ke Pangastuti nih. Kemarin yang saya kepoin Instagramnya itu kan emang Pangastuti itu kan produknya berarti ada berapa macam nih? 3 apa 4 macam ya kayaknya? Apa berapa? Kalau sekarang udah ada sekitar 8 macam. Oh 8. Tapi kan berarti sejenis kayak memang apa? Ini tadi sebenarnya triple planter. Triple planter itu karena 3 gitu ya. 3. Oh. Ada yang mono planter. Ada mono planter box. Itu kan berarti apa yang kayak tadi Mas Fendi bilang jualan narasi gitu kayak karena akhirnya ketemu yang perawat tentram segala macam itu. Nah itu ada itu dia sendiri nggak sih kayak konten kreatornya gitu yang gimana caranya kayak mempuitisasi produk planter ini biar bisa menyentuh sama kan konsumennya, atau emang itu dilakuin sendiri sama Mas Fendi? Kalau sejauh ini dulu waktu aku awal mulai itu kan aku ngajak satu orang, dia tak suruh fokus di pengelolaan keuangan. Nah karena aku juga suka foto dan juga video, aku juga dulu juga beberapa kali kerja untuk ngurusin sosial media. Aku memang fokus di brandingnya dari aku semua, sampai sekarang pun dari aku semua sih mas. Kayak menarasikan produknya juga dari aku semua kayak gitu. Nah ini mungkin bisa berbagi tips sama teman-teman UKM yang lain nih, kayak gimana caranya memaksimalkan sosmed sebagai sarana marketing gitu ya, selain dengan rajin posting gitu. Mungkin apa yang bisa diperbaiki? Karena kan banyak orang yang banyak UKM yang secara maksudnya kasarannya mereka sosmed udah ada, foto-foto ya ada, posting tiap hari, tapi mungkin performa penjualannya dari Instagram itu nggak oke gitu. Nah kalau dari Mas Fendi sendiri bisa ngasih nasihat apa buat UKM ini nih yang mungkin mengalami masalah di situ gitu? Kalau dari pengalaman saya di Pangastuti sih, yang penting ketika mau posting sesuatu selalu ada maksudnya, ini mau ngejual apa, terus mau sharing. Jadi kalau di saya itu aku bagi beberapa segmen di postingan sih. Satu ada tentang ngasih spirit, yang kedua ada tentang sharing, terus ada
tentang referensial foto kayak gitu sih. Jadi memang aku udah aku bentuk dari awal untuk ini aku nge-share ini buat bikin referensi ke orang nih. Aku nge-share ini buat bikin nambahin chat ke orang. Aku nge-share ini buat ngasih motivasi ke orang kayak gitu sih. Jadi dengan adanya kayak itu jadi kayak apa ya istilahnya kebentuk menjadi teman secara emosional di Instagram kayak gitu. Setelah ada kedekatan mereka pasti apa sih aku pengen beli ini deh kayak gitu sih. Mungkin lebih ke arah situ kalau itu berarti teknisnya kayak bikin itu ya kayak personal account sih. Enggak, maksudnya dari kitanya sendiri kayak udah ada apa ya kayak roadmap. Ya kayak jadwal gitu ya. Kayak misal sebulan ke depan ini kayak tadi kan udah dibagi postingannya kan kayak yang beberapa segmen spirit, terus motivasi segala macam itu udah direncanain berarti kayak sebulan ini mau posting berapa kali, terus hari ini posting apa, besok apa gitu ya. Nah, kalau perencanaan memang udah ada kayak gitu, cuman kadang di perjalanannya karena kadang moodku juga dinamis, aku kadang nge-share itu sesuai mood juga mas. Oh enggak ya? Kadang telat kayak gitu. Oh iya. Maksudnya kadang tapi secara plan udah ada. Maksudnya kayak ya saya juga pernah ngalamin mainan usaha juga kayak gitu, kayak mau memaintain sosmed tuh kadang-kadang mungkin sebulan 2 bulan pertama masih semangat gitu ya, tapi kayak udah mulai jalan bulan ketiga keempat gitu kadang apalagi ya yang mau diposting gitu. Kalau enggak apalagi udah sampai 1 bulan tapi kok semakin kesini responnya semakin dikit ya, jadi kadang itu stimulan untuk kita malas kayak gitu loh. Oh iya karena responnya kok orang sing like, orang sing komen gitu ya. Mas Fendi juga pernah ada titik gitu berarti? Ya mungkin pernah, karena kebetulan itu sebenarnya aku juga dari dulu kebetulan dapat kerjaan juga di bidang kayak gitu semua. Sekarang pun aku yang kerja di perusahaan di Semarang itu berarti juga di bagian itu di sosial media sih. Ngelola sosmed juga. Iya. Berarti hari-harinya penuh sama sosmed ya. Maksudnya ngurusin usahanya orang kan berarti. Iya. Terus juga punya usaha sendiri, dikelola sendiri sosmednya gitu. Itu apa enggak itu mas? Enggak pusing gitu mas? Iya gimana ya mas? Ngatasin jenuhnya gimana tuh kalau kayak gitu? Ya dengan kayak gini juga. Oh ini tadi ya. Oh iya bisa sih. Self healingnya pakai tanaman gitu ya. Oke. Gini. Pangastuti kan tadi ada sekitar 8 produk ya, maksudnya dengan karakternya masing-masing gitu, walaupun mungkin masih dalam satu rumpun gitu, cuman kan ada tipe-tipenya gitu. Itu kan juga mungkin berangkatnya kan dari konsep yang Mas Fendi siapkan sama tim gitu. Nah ada nggak dari sekian produk itu yang waktu Mas Fendi konsep nih, bayangan Mas Fendi ini kayaknya bakal penjualannya bagus nih, bakal kayaknya ini seleranya masyarakat nih, banyak yang seneng nih. Tapi ternyata setelah dirilis respon masyarakat nggak terlalu kayak di bawah ekspektasinya Mas Fendi. Ada nggak yang apa mungkin sebaliknya, kayak mungkin bikinnya sebenarnya dalam tanda kutip asal-asalan tapi ternyata kok laku ya, ada nggak yang kayak gitu? Mungkin malah justru ke yang kedua sih. Jadi awalnya aku bikin sesuatu, coba deh aku ngelempar satu desain. Dan ternyata loh kok responnya juga bagus ya. Kayak salah satu contohnya tuh yang produk terakhir sekarang itu yang monoplanter box itu. Aku awalnya coba deh aku bikin yang ada fungsinya misal kayak gitu. Terus aku publish, ternyata responnya dan penjualannya justru melampaui beberapa produk yang sebelumnya udah aku jual. Gitu sih. Kebetulan alhamdulillahnya belum nemu yang benar-benar di bawah ekspektasiku. Oh, oke. Best sellernya berarti kalau dari Pangastuti sih itu tadi ya? Iya, kalau sekarang masih monoplanter box. Bahkan dulu kan yang best sellernya ini, cuman itu udah terlampaui sama monoplanter box. Ini dari kayu apa sih mas kalau itu mas? Kayunya itu kayak kayu bekas-bekas palet kayak gitu mas. Oh, yang bikin jaringan sendiri atau dari temannya tadi ya? Terus berarti sama satu lagi, aku juga di Bandungan itu kan juga ada beberapa, selain aku kerjasama sama petani lokal, aku juga kerjasama sama kreator juga. Jadi ada beberapa produk yang memang diproduksi di sana juga, meskipun desainnya dari aku kayak gitu sih mas. Jadi kayak semacam apa ya? Aku pengennya, oke, ayo kita gerak bareng-bareng kayak gitu sih.
Oke, berarti yang Mas Fendi lakukan itu membikin konsep produknya, terus berarti tapi teknis pembikinan ininya dilakukan sama Orang lain. Dan nyampe ke Mas Fendi udah bentuk kayak gini, terus gimana caranya dijual lah gitu. Lebih ke arah situ sih. Kolaboratif sih, jadi dari beberapa lini. Oke. Oke, kalau kita bicara tadi perjalanan 1,5 tahunnya Mas Fendi di Pangastuti itu, ada nggak Mas mungkin di masa lalu gitu ya yang udah lewat gitu, yang setelah Mas Fendi lewatin terus Mas Fendi sadar gitu kayak yang kemarin itu kayaknya salah deh, maksudnya ada sesuatu yang Mas Fendi lakukan di masa lalu terus Mas Fendi sadar kayaknya yang kemarin salah deh, lebih bagus kalau dilakuinnya kayak gini. Nah gitu ada nggak yang kayak gitu yang mungkin Mas Fendi sadari kayaknya ada penyesalan kayak gitu. Kayak penyesalan terus gitu ya. Kayaknya kalau yang dulu tuh nggak kayak gitu hasilnya bakal lebih bagus deh, ada nggak yang kayak gitu? Mungkin ini deh penetrasi di awal sih aku mikirnya. Mungkin kalau dulu lebih gencar bakalan lebih dari ini kayak gitu sih, penetrasi ke pasarnya kayak pengenalannya produk dan sebagainya. Aku baru sadar, ya bukan baru sadar sih, maksudnya baru mulai jor-joran untuk pengenalan produk itu beberapa bulan ini Mas. Oh, apa tuh? Maksudnya yang berbeda dari awal sama yang sama akhir-akhir ini apa? Quantity iklannya, quantity budget untuk iklannya. Oh. Ini mungkin agak teknis ya, tapi bisa dijelasin lebih lanjut nggak? Maksudnya bedanya apa gitu? Dulu waktu awal dengan budget segitu, mungkin 1 bulan aku ngeluarin iklan itu sekitar maksimal di 300.000 untuk 1 bulan. Itu aku lakuin selama mungkin 3 bulan waktu itu awal-awal. Terus makin kesini aku naik jadi 1 juta per bulan. Terus aku coba selama 3 bulan. Oh ternyata gitu. Jadi misal katakanlah 1 juta 1 bulan itu aku bisa dapat omset misal kasarannya 5 juta misal kayak gitu. Selama 3 bulan kan berarti 15 juta. Terus aku nyoba di bulan setelahnya, coba aku budget 3 bulan itu tak lakuin untuk 1 bulan. Ternyata omsetnya juga 3 kali lipatnya kayak gitu sih. Itu budget segitu tuh untuk Instagram Ads aja. Instagram Ads itu sebenarnya ada berapa gitu sih Mas? Macamnya gitu. Saya jujur masih awam banget sih soal itu. Instagram Ads gitu. Sebenarnya metode iklannya macam-macam sih Mas. Maksudnya bisa ngiklanin feed, bisa ngiklanin stories dan sebagainya, dan untuk ngiklaninnya pun ada berbagai macam caranya, bisa lewat Facebook, bisa lewat Instagram kayak gitu sih. Maksudnya bedanya tadi yang di awal-awal Mas Fendi keluarin budget 300 sama yang akhirnya Mas Fendi coba 3 juta. Karena itu apa bedanya? Harga per harinya kan beda itu. Bedanya apa emang? Mulai dari 20 sampai berapa ratus ribu, berapa juta lah. Itu tuh jangkauannya, lebih ke jangkauannya. Oh semakin karena kan yang punya data Instagram nih yang punya data. Ketika dia katakanlah aku beli 20.000, aku cuman dapat berapa kepala misalnya kayak gitu. Analoginya kayak gitu sih. Ya emang karena mereka yang punya datanya. Maksudnya ya semakin banyak orang yang terjangkau sama iklannya, emang semakin banyak opportunitasnya semakin tinggi, semakin meningkat gitu ya. Ya jualannya Instagram itu pasti ya. Oke, Mas Fendi, mungkin satu lagi nih buat sebelum kita tutup. Mungkin pesan Mas Fendi untuk teman-teman UKM di Jawa Tengah gitu ya, mungkin ada anak-anak muda seumuran Mas Fendi atau mungkin bahkan lebih muda yang mungkin lagi galau atau lagi kayak pengen mulai usaha tapi bingung mau usaha apa, atau udah usaha tapi stuck gitu, kayak kok gini-gini aja ya, kayak penghasilannya nggak meningkat, apa mungkin malah tambah lama tambah kukut gitu. Ada pesan dari Mas Fendi nggak buat mereka gitu? Kalau dari aku sih mungkin jangan pernah berhenti untuk mencoba. Kalau pengen pengen ngejual sesuatu, jangan pernah berhenti untuk mencoba satu. Dan kalau bisa mencobanya itu mencoba yang maksimal, dalam artian ketika kita katakanlah pengen ngejual kayu, katakanlah kayak gitu, dengan bentuk apa, dengan warna apa, kalau bisa meskipun itu mencoba dimaksimalin dalam bentuk desainnya kayak gitu sih. Dan jangan takut untuk gagal menurutku, karena
kita juga nggak bakal tahu bakal gagal atau berhasil kalau kita nggak mencoba kayak gitu sih Mas. Oke, betul sekali. Ini mungkin memang ya ini mungkin sering kita temui di sosmed juga ya, maksudnya kata-kata jangan takut mencoba gitu ya, maksudnya ya emang itu gitu ya. Dan memang kayak gitu. Memang kayak gitu maksudnya. Ini emang closing mainstream ceritaku ini Mas, maksudnya emang setiap tamu yang datang itu selalu saya todong buat ngasih pesan gitu, dan emang rata-rata pesannya kayak gitu. Dan memang kayak gitu kan, apa namanya, kita nggak pernah nemuin pilihan yang tepat kalau kita nggak milih kayak gitu Mas. Iya benar, maksudnya kalau kita nggak nyoba nih, kita mungkin nggak gagal, tapi kita juga nggak akan berhasil gitu kan. Iya, gantung. Kalau kita turun, kita nyoba, ya mungkin peluang gagalnya ada, tapi peluang berhasil kan juga ada. Dan meskipun gagal kan paling nggak kita punya satu pelajaran, oh berarti aku nggak boleh kayak gitu. Iya, bagus itu, bagus banget sih, bagus ya. Setiap sebenarnya kegagalan itu nggak ada. Ya, kegagalan itu adalah keberhasilan yang ditunda. lagi ya. Jadi cuman kalau ada pos-posnya berarti gagal ada. Dan maksudnya setiap kegagalan itu kan pasti membawa pelajaran gitu kan. Kayak berarti next time kalau kita mau nyoba lagi jangan ngelakuin hal yang sama kayak kemarin yang bikin kita gagal gitu kan. Oke, terima kasih Mas Fendi atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman UKM di luar sana. Buat teman-teman semuanya yang seneng sama konten-konten Dinas Koperasi, jangan lupa buat di subscribe channel YouTube ini ya. Jangan lupa buat di like, di komen juga, di share ke semua sosmed kalian. Terima kasih sekali lagi yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di podcast ceritaku episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.